Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Tiara Puspaulia, NIM 114-90088 dari Pluk 4 Praktikum Skill. Di sini saya akan menjelaskan tutorial acara 4 terkait latihan arahan fungsi kawasan. Pertama, kita membuka aplikasi ArcGIS dengan tampilan blank map seperti ini. Lalu kita mengatur koordinat yang akan kita gunakan. Pertama, kita klik kanan layers, terus kita ke properties, terus ke koordinat sistem, lalu kita klik UTM zone 49S. Lalu apply, terus OK. Kemudian, kita klik kanan lagi layers, terus kita add data untuk memasukkan file SHP batas admin acara 1. Lalu kita add, kemudian dia akan muncul seperti ini. Karena batas administrasinya ini sudah menjadi satu kawasan, maka kita bisa langsung ke tahap berikutnya. Namun jika dia masih terbagi menjadi 3 bagian daerah atau lebih, kita bisa menggabungkan seperti ini dengan cara kita memblok semua zonasi ini, lalu kita ke editor, terus kita ke merge, dan kita OK. Setelah di merge, nanti tampilannya akan terlihat seperti gambar di sini. Karena sudah menjadi satu bagian, lalu kita langsung saja klik kanan batas administrasi, terus kita ke data, terus kita ke export data, kemudian kita masukkan output feature class data yang akan kita pakai. Pertama, kemiringan lereng, lalu kita save. Kita klik yes, terus kita OK, yes. Lalu dia akan muncul di bagian kolom layer seperti ini. Setelah itu, yang batas adminnya ini boleh di-remove. Kemudian, kita akan mengekspor data jenis tanah. Pada kemiringan lerengnya kita klik kanan. Caranya masih sama, kita ke data, terus kita ke export data, kita masukkan file jenis tanah, lalu save. Lalu kita OK, yes. Kemudian dia juga akan muncul seperti ini. Kemudian pada jenis tanah, atau di kemiringan lereng boleh, kita di jenis tanah saja, kita masukkan data curah hujan. Pertama kita klik kanan di jenis tanah, terus kita ke data, lalu kita ke export data, terus kita masukkan file curah hujan. Lalu kita save. Kita yes. Lalu kita OK dan kita yes. Lalu dia akan terlihat di kolom layer seperti ini. Kemudian kita akan membuat 5 bagian pada masing-masing data. Yang pertama, pada data kemiringan lereng, itu kita uncheck list data jenis tanah dan data curah hujan. Kemudian pada kemiringan lereng kita klik kanan, terus kita ke edit feature, kita start editing. Lalu kita ke cut polygon tools. Kita klik dulu, lalu kita ke cut polygon tools, lalu kita akan membagi 5 zona atau 5 bagian. Ini bebas. Yang penting tidak boleh sama zonasinya dengan jenis tanah dan curah hujan. Saya akan membagi jadi seperti ini. Menjadi ini, lalu kita ke editor, lalu kita ke stop editing, lalu kita save. Nanti zonasinya akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk peta kemiringan lereng udah, lalu kita lanjut ke jenis tanah. Maka kita klik jenis tanah, kita uncheck list kemiringan lereng dan curah hujan. Caranya masih sama seperti tadi pada jenis
tanah, kita klik kanan, lalu kita ke edit feature, kita start editing, kita pilih kita klik zonanya, lalu kita ke cut polygon tools lagi untuk menjadi membagi 5 bagian pada peta tersebut. Bagiannya itu tidak boleh sama, jadi saya akan membaginya seperti ini. Selesai, setelah itu kita ke editor, lalu kita ke stop editing, lalu kita save, nanti zonanya akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk curah hujan, kita men-unchecklist jenis tanah dan kemiringan lereng, lalu kita klik kanan curah hujan, lalu kita ke edit feature, kita start editing, lalu kita klik, lalu kita ke cut polygon tools untuk membagi 5 bagian atau 5 zonasi yang tidak sama dengan zonasi jenis tanah dan kemiringan lereng. Di sini saya akan membagi jadi seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ke editor, kita stop editing, dan kita save. Setelah terbagi ini, lalu kita akan memberikan keterangan pada masing-masing data. Yang pertama, kita ke kemiringan lereng, kita checklist kemiringan lereng, lalu unchecklist saja data curah hujannya, karena kita bisa membutuhkannya satu-satu. Jadi, pada kemiringan lereng, kita klik kanan, lalu kita ke open attribute table, lalu kita ke table option, kemudian kita ke add field, kita beri nama semisal namanya core KL. Kemudian type-nya kita pakai yang long integer. Kemudian kita OK, kita yes. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu ke kemiringan lerengnya kita klik kanan, kita ke edit feature, kita ke start editing. Kemudian kita mengganti nama keterangan ini dan skor KL ini sesuai tabel nama dan skor kemiringan lereng. Misal seperti ini keterangannya sesuai dengan tabel klasifikasi dan skor kemiringan lereng. Jadi keterangan itu ada datar dengan skor 20, landai dengan skor 40, agak curam 60, curam 80, dan sangat curam 100. Lalu kemudian kita close saja tabelnya, terus kita ke editor, lalu kita ke stop editing, kita save. Lalu selanjutnya untuk jenis tanah, kita uncheck saja yang data kemiringan lereng. Caranya masih sama, kita klik kanan jenis tanah, terus kita ke open attribute table, kita ke add field, kita klik add field, terus namanya kita ganti jadi skor GT dengan type long integer, lalu kita OK,
kita yes, kemudian kita ke jenis tanah, kita ke edit feature, kita start editing, lalu kita akan mengganti nama keterangan dan skor jenis tanah sesuai dengan tabel klasifikasi dan skor jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi. Jadi keterangan dan skor jenis tanahnya seperti ini, lalu kita close tabelnya, kita ke editor dan stop editing. Lalu kita save. Kemudian selanjutnya akan kita beri nama keterangan dan skor curah hujan dengan kita menceklis data curah hujan dan men-unchecklist data jenis tanah. Lalu pada curah hujan kita klik kanan, kita open attribute table, kita ke add field, lalu kita beri nama skor CH dengan type long integer, lalu kita oke, kita yes, pada data curah hujan kita klik kanan, terus kita ke edit feature, kita ke start editing, lalu kita memberi nama dan skor sesuai tabel klasifikasi dan skor intensitas hujan harian rata-rata. Lalu keterangan dan skor CH-nya sesuai tabel klasifikasi seperti ini. Kita close tabelnya, kita ke editor, kita ke stop editing, kita save. Kemudian untuk membuat overlay, kita ke geoprocessing, kita ke union. Lalu pada input feature-nya kita klik tiga-tiganya. Lalu output-nya itu akan kita beri nama overlay seperti ini, kita save. Kita beri nama overlay, lalu kita oke. Setelah berhasil, dia akan terlihat seperti ini. Kalau misalkan unionnya berhasil, nanti dia akan muncul tanda checklist warna hijau, tulisan union clip gitu. Kemudian pada overlay kita klik kanan, kita open attribute table, nanti kan dia akan muncul seperti ini. Dia sudah muncul tabel dari yang kita buat tadi, lalu kita ke add field, kita beri nama total score, dengan type long integer, dan field properties-nya kita kasih 100 di sini, karena akan panjang sekali nama yang akan kita berikan. Lalu kita oke, kita yes. Kemudian kita lihat ke sebelah sini, nanti dia akan muncul di sini. Lalu pada total score kita klik kanan, lalu kita ke field calculator, kita yes, kita masukkan rumus dari semua skor 3 data, yaitu pertama ada skor CH, lalu kita spasi, lalu kita tambah, terus kita ada skor KL, kita klik 2 kali saja, terus kita spasi, terus kita tambah, dan skor JT. Sudah seperti ini saja, lalu oke. Nanti skornya itu dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk mengurutkan agar skornya ini berurutan dari yang terkecil hingga terbesar, kita pilih ke
sort ascending. Kita klik kanan, terus kita klik sort ascending. Nanti dia akan terlihat seperti ini. Dia angkanya akan berurutan dari yang kecil hingga terbesar. Kemudian kita ke table option lagi, kita ke add field. Lalu kita beri nama arahan. Dengan type kita kasih teks. Lalu untuk length-nya kita kasih 100. Mohon maaf tadi untuk yang total score ini nggak usah dikasih 100 jadi 0 saja. Jadi yang dikasih 100 ini pada arahan ini aja, di arahan aja. Lalu kita oke. Sekali lagi untuk total score ini untuk length-nya di 0 saja, tapi di arahan kita kasih 100. Karena kita akan memberi nama yang panjang. Lalu kita ke select by attributes. Lalu kita masukkan rumus dari total score. Lalu kita spasi, kita klik lebih dari sama dengan. Kita spasi. Kita klik 45. Lalu kita spasi, kita klik N. Lalu kita ke spasi lagi, kita klik total score lagi. Spasi ke kurang dari spasi 90. Kemudian kita apply. Nanti kan dia akan terlihat biru seperti ini kan. Lalu pada arahan kita klik kanan, kita ke field kalkulator, kita yes, lalu ininya kita hapus aja, lalu kita nulis sesuai, kita di rumusnya itu kita tulis kawasan sesuai tabel klasifikasi arahan. Jadi misalnya di sini klik kutip, lalu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Lalu kita kutip lagi. Lalu kita oke. Lalu kan dia akan nanti muncul seperti ini ya. Ini nih, dia akan berurut kawasan fungsi budidayanya ini sesuai skor di tabel klasifikasi, yaitu lebih dari 45 tapi kurang dari 90. Kemudian kita ke select by attribute lagi. Kita ke sama caranya kayak tadi, kita ke total score. Cuma di sini dia lebih darinya itu 91 and total skornya kurang dari 135. Lalu kita apply. Nanti kan dia akan terlihat biru seperti ini lagi kan. Itu tandanya dia udah sesuai. Lalu pada arahan, nanti kita klik kanan, kita ke field kalkulator lagi, kita ke yes, lalu ininya kita ganti jadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu kita oke. Nanti dia akan muncul lagi seperti ini. Kemudian pada total skornya lagi, kita ganti jadi lebih
dari 136 dan kurang dari 180. Lalu kita kita apply. Dia akan biru kayak gini lagi. Kita klik kanan arahannya. Kita ke field kalkulator. Kita yes. Nanti di sini kita kasih nama kawasan fungsi penyangga. Lalu kita Nanti dia akan muncul seperti ini lagi. Lalu kita ke select by attribute lagi. Cuma di sini angkanya kita ganti jadi lebih dari 181 dan kurang dari 225. Lalu kita apply. Ini kan dia biru seperti ini, kayak ke arahannya itu kita klik kanan, kita ke field kalkulator. Yes, terus kita kasih nama kawasan fungsi lindung. Lalu kita Nanti tabelnya ini akan terlihat seperti ini, sesuai dengan skor klasifikasi yang udah ditentukan pada tabel. Kemudian, setelah itu, kita clear selection. Setelah itu kita close tabelnya. Setelah kita close, kita masih di editing, kita ke overlay, kita klik kanan, kita ke properties, lalu ke simbologi, ke kategoris, value field-nya kita ganti ke arahan, terus kita ke add all values, lalu kita blok semua, kemudian habis kita blok, kita klik kanan ke properties for all symbol, lalu outline color-nya kita ganti jadi no color, lalu kita terus color RAM-nya ini sesuai kita maunya yang mana. Dia nanti kalau kita pilih salah satu, dia akan menyesuaikan gradasinya. Seperti ini. Atau mau ganti jadi seperti ini, terserah. Bebas saja. Saya mau pakai warna ini misal. Lalu kita apply. Lalu kita ke labels. Kemudian kita checklist label features in this layer. Terus label field-nya kita ganti ke arahan. Kemudian font-nya kita ganti jadi Times New Roman. Kita apply. Kita ke placement properties. Terus kita ganti duplicate labels-nya jadi remove duplicate labels. Kita kita apply, lalu kita Nanti dia akan terlihat seperti ini. Tadi remove labels itu gunanya untuk menyesuaikan nama ini sangat rendah, tinggi, rendah, sedang, sangat tinggi itu agar tidak kebanyakan. Lalu ini telah jadi peta acara 4 saya. Jangan lupa di-save. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.